Menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah ternyata lama. Inilah cara yang mereka lakukan sekaligus perjuangan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini masyarakat memang biasa berkumpul Ya, untuk menunggu pembukaan pintu air, Pak. Ya, di sini tidak tetap, Pak. Kadang-kadang 2 atau 3 bulan baru buka. Kenapa Ibu tidak turun kalau sakit? Bagaimana kalau kita mau turun tidak ada kasihan uang? Kalau kita naik perahu itu 25. Perahu 25. Iya. Kalau Ibu naik motor? Bagaimana kalau tidak ada kita motor mau beli juga bensin tidak ada uang. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini akan menuju desa-desa di kawasan pegunungan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pastinya tidak mudah, karena akses jalan yang harus ditempuh masih sangat buruk. Dan akhirnya, sampailah kami di gerbang masuk desa Ulu Sadang. Desa Ulu Sadang terdiri dari banyak dusun yang tersebar saling berjauhan. Sebagian besar wilayahnya ditanami kopi. Maklum saja, kopi adalah komoditi andalan warga untuk mendongkrak perekonomian desa Ulu Sadang. Bersama beberapa orang warga, saya lalu melanjutkan perjalanan dengan menumpang perahu motor menuju dusun terujung di wilayah desa Ulu Sadang. Desa tujuan kami ini letaknya dekat dari urat nadi perkotaan, namun terkendala dengan akses infrastruktur yang tidak memadai. Kita akan melihat seperti apa kehidupan mereka lebih dekat dalam Indonesiaku kali ini. Dari Ayakan, perahu motor memang menjadi satu-satunya alat transportasi karena tidak ada jalur darat. Transportasi menjadi sangat terbatas. Sungai Sadang jadi penghubung antara dusun yang satu dengan yang lain. Di Provinsi Sulawesi Selatan, Sungai Sadang adalah yang terpanjang, sekitar 150 km, melintasi Kabupaten Pinrang, Enrekang, Tanah Toraja, hingga Kabupaten Polewali di Provinsi Sulawesi Barat. Perjalanan kami melalui Sungai Sadang ternyata tidak mudah. Belum sampai 5 menit bergerak, perahu motor sudah kandas, terhambat batu dan pasir sungai. Nggak bisa maju kah? Tidak bisa maju. Hei, lumpur. Mau tak mau, penumpang perahu terpaksa harus turun. Mendorong perahu dengan banyak barang di dalamnya membutuhkan tenaga yang cukup besar. Rasanya tak maju-maju. Perahu bahkan terasa seperti berputar di satu titik saja. Melelahkan. Kita baru mau berangkat tapi sudah menghadapi kendala seperti ini. Tapi ternyata bukan saya aja. Mereka bahkan hampir setiap hari perahunya kandas ketika mau berangkat. Karena ini arahnya menuju ke hulu, sungainya agak mendaki. Baru di sana nanti sungainya agak dalam. Ayo, Bu. Ibu Asni adalah yang bertanggung jawab mengendalikan laju perahu motor. Sosok wanita hebat yang menumbuhkan rasa simpati saya. Bagaimana tidak, pekerjaan yang dilakoni Asni terbilang berat dan sangat beresiko. Umumnya hanya dikerjakan kaum lelaki saja. Sebenarnya, Asni bisa saja tetap tinggal di rumah mengurus keluarganya. Namun karena kebutuhan ekonomi untuk biaya hidup sehari-hari, membuat Asni
berani mengambil resiko menjadi pengemudi perahu motor. Setiap sungai punya sisi bahayanya masing-masing. Biasanya, titik-titik riam di sungai selalu menjadi penyebab utama beragam kasus kecelakaan perahu. Riam menjadi titik yang paling diwaspadai ketika melintas di atas sungai. Jadi, mesti ekstra hati-hati. Dari beberapa dusun yang ada di desa Ulu Sadang, Dusun Bone adalah permukiman pertama yang kami datangi. Dusun Bone memiliki jumlah penduduk paling besar di antara dusun lainnya. Selain letaknya paling dekat dengan pintu masuk desa Ayakan, Dusun Bone juga menjadi titik awal bagi warga yang ingin berkendara melintasi jalur darat menuju dusun-dusun selanjutnya. Nampak di kiri kanan Sungai Sadang, area perkebunan warga yang ditanami aneka komoditas pertanian. Tidak hanya kopi, warga juga menanam coklat, kemiri, dan kelapa yang hasilnya dipasarkan ke kota Pinrang. Ini dusun tujuan kami pemirsa. Di sini ada beberapa kampung. Nanti kita akan lihat seperti apa kehidupan mereka. Tapi yang pasti ini satu-satunya akses yang paling aman dan juga nyaman untuk mereka. Karena jalur darat sebenarnya ada, tapi masih dalam masa pembangunan. Ayo kita ini Bu. Di titik inilah kami akan turun untuk melihat lebih dekat aktivitas para petani, berladang, dan berkebun. Bu Asni, ini Ibu biasa bawa perahu memang? Biasa ke sini. Iya. Bu, kalau misalkan bawa perahu dari luar sampai ke sini, itu Ibu setiap hari pulang balik atau Tidak, kadang-kadang? kadang 1 kali 1 minggu. Kenapa? Karena perahu orang di sini, kita ke kebun. Ibu juga ke kebun ya? Ibu kebun apa aja di sini? Jagung, Jagung? Iya. Udah jagung aja? jagung aja. Oh, tapi kalau warga yang lain memang selalu pulang balik? Iya, pulang balik karena ke pasar toh. Memang tidak ada jalan darat sini? Ada, Ada? iya. Tapi jauhkah atau rusakkah kondisinya? Enggak, karena kalau jalan anu susah, kalau perahu cepat. Perahu lebih cepat ya? Apalagi kalau ke kebun kopi banyak itu. Ya, kalau semakin ke atas ini mereka lebih gampang pakai perahu ya? Iya. Oke. Pemirsa, menunggu pembangunan jembatan dari pemerintah ternyata lama. Ini dimakan aja semua. Jadi makan.